Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 28 November 2023. Di perdagangan kemarin hari Senin kita udah dapat beberapa data ya. Salah satunya adalah new home sales, di mana trennya mengalami tren penurunan. Yang berarti penjualan rumah di Amerika Serikat itu lagi turun-turunnya. Kalau kita lihat hari ini di perdagangan hari ini akan ada Fed Waller yang speech, kemudian Consumer Confidence, lalu ada Bowman. Itu sih beberapa news yang mungkin memberikan impact terhadap pergerakan dari US dollar. Overall sih dari kalender ekonomi nggak terlalu gimana-gimana. Event yang penting itu ada di Rabu Kamis, teman-teman. Jadi ya besok sama 2 hari lagi itu waspada banget karena biasanya market akan lebih volatile daripada hari ini. Di market kripto kemarin ada beberapa news, salah satunya adalah Open Campus ini bekerja sama atau diinvest, teman-teman diinvest sama Binance Lab ya. Ini merupakan salah satu project berbasiskan dengan edukasi, di mana pendidikan itu menjadi salah satu hal yang penting, terutama untuk pengembangan layanan Web3. Jadi Binance Lab baru aja bekerja sama sama Project Open Campus. Nama tokennya adalah EDU, teman-teman. Bisa dipantau. Token EDU siapa tahu akan memberikan impact terhadap pergerakan dari marketnya. Kemudian BNB Chain ini baru aja mengumumkan akan melakukan upgrade. Ya, upgrade volume 1.1.5. Ini bakalan dilakukan di 30 November. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada transaksi yang mau dilakukan di tanggal-tanggal tersebut, saya sarankan lakukan sekarang atau tunda setelah upgrade-nya selesai. Karena kemungkinan maintenance bisa saja terjadi pada masa itu. Dan semoga dari news ini memberikan impact terhadap kenaikan dari pergerakan dari harga BNB juga ya. Kalau kita lihat sih ini bakalan sangat bagus sih untuk upgrade-nya, di mana mereka menawarkan dengan kecepatan transaksi yang lebih cepat lagi, teman-teman, dari validator yang dimiliki oleh Binance ya. Itu kemudian juga ada berita yang cukup bagus datang dari Ondo Finance sama Injective INJ, teman-teman. Dia baru aja kerjasama dengan Ondo Finance. Ondo Finance ini adalah sebuah platform DeFi yang saat ini menyediakan untuk tokenisasi US Treasury Amerika Serikat. Ini adalah sentimen yang sangat-sangat baik untuk pergerakan daripada INJ ke depannya. Jadi teman-teman yang mungkin lagi bingung mencari koin yang berhubungan sama RWA yang bagus, teman-teman INJ, teman-teman boleh pantau INJ karena dia punya integrasi yang sangat baik untuk kedepannya ya bersama dengan Ondo Finance. Ini bakalan sangat-sangat menarik. Lalu dari market yang lain, ini hati-hati buat teman-teman yang eh, oh bukan hati-hati sih, ini sebuah news yang bagus teman-teman, karena Coinbase Internasional bahkan listing Cardano, Link, Doge, sama XLM di market futures mereka. Jadi Coinbase kan sekarang sudah menyediakan layanan di luar Amerika Serikat ya, yang mereka kasih nama Coinbase International. Jadi ini good news teman-teman. Berita buruknya nanti ya. Kalau kita lihat di sini juga ada berita dari Chang Peng Zhao yang akhirnya itu dilarang, denies, teman-teman, di mana pelarangan kepergian dari Chang Peng Zhao keluar dari Amerika Serikat ini terindikasi memang sengaja dijegal, teman-teman. Sisi sendiri itu menjadi tahanan di Amerika Serikat, meskipun kemarin dia sudah sempat membayarkan sejumlah dana ya, tapi nggak dikasih buat keluar. Chang Peng Zhao kemarin kena kasus soal unlicensed money transmission, dan juga ada masalah seperti pencucian uang gitu, teman-teman. Jadi karena hal tersebut akhirnya Sisi dipaksa ditahan di Amerika Serikat dan dilarang untuk keluar dari area tersebut. Padahal dia memang sudah mengajukan permohonan untuk bisa balik ke Uni Emirat Arab, ke Dubai, teman-teman. Tapi dilarang sama pemerintah Amerika Serikat. Kemudian ini ada beberapa kripto yang lagi ada news, teman-teman. Salah satunya adalah EOS yang bakalan listing di Binance Japan. Kemudian Beldex atau BDX akan ada hard fork. Selain itu ada Bitget listing nih, nama tokennya adalah Hold Station. Hold bisa dipantau. Kemudian project-project yang lain ini ada ya nggak terlalu gimana sih, ini koin-koin micin semua kayaknya ya.
Ya itu sih event yang bakalan dinantikan ke depannya yang lagi hot news. 1 Mei akan ada halving reward Bitcoin ya, block reward halving untuk Bitcoin 1 Mei 2024. Itu bakalan sangat-sangat dinanti sih untuk event-event ke depannya. Selain itu juga ada Cosmos yang baru aja mengumumkan untuk software upgrade. Wah, ini upgrade lagi nih dari Cosmos, di mana Cosmos ini projectnya masih jalan, teman-teman. Jadi teman-teman kemarin ada yang panik, wah Cosmos gimana nih, kenapa minim sentimen? Kita juga udah bahas kok di channel YouTube ini, pembahasan untuk Cosmos sekitar 2 minggu lalu, teman-teman boleh cek video yang itu ya, kalau mana teman-teman bingung project apa yang sedang dibangun sama Cosmos. Overall masih cukup bagus upgrade yang mereka lakukan, karena mereka pengen bisa tetap survive dan juga sustainable. Lalu ini ada sebuah analis teman-teman dari Crypto Bullet ya, dia melihat nih kalau potensi pergerakan Bitcoin hari ini itu ada opsional, ada opsi pergerakannya akan masuk ke fase koreksi dalam beberapa waktu. Mungkin masih ada kenaikan 1 kali lagi atau bagaimana, tapi overall kalau saya melihat kita sudah berada dalam fase peak, teman-teman. Fase peak, fase peak di mana kemungkinan setelah fase ini, fase-fase di mana banyak orang yang FOMO ya, kemungkinan akan digantikan sama fase shake out, teman-teman. Ini adalah hal yang wajar di fase pre-bull market ini. Jadi hati-hati buat teman-teman karena akan ada skenario di mana Bitcoin membuat koreksi terlebih dahulu sebelum akhirnya dia bakalan rally dan masuk ke bull run. Dan ini adalah situasi-situasi yang cukup wajar terjadi ketika Bitcoin lagi dalam fase pre-bull market menuju bull run, teman-teman. Jadi teman-teman bisa prepare aja dana dulu. Siapa tahu nanti ada bantingan ya, ada market crash. Entah sampai di level mana kita nggak tahu, tergantung seller dan juga buyer yang ada di market nanti. Tapi kalau seandainya ada crash cukup dalam, teman-teman boleh untuk planningkan untuk melakukan DCA, koin-koin yang kalian sudah lirik, atau mungkin Bitcoin. Ya, terserah lah teman-teman mau yang mana. Tapi yang pasti kemungkinan kita bakalan masuk ke masa-masa koreksi cukup terbuka untuk kedepannya. Jadi itu beberapa poin yang perlu kalian take note. Sementara dari berita-berita yang lain, teman-teman kemarin ada startup game ekosistem Bitcoin berbasiskan di Uni Emirat Arab, ya namanya adalah Farkana, mengumumkan telah menerima investasi strategis dari Animoca Brand. Wow, ini merupakan sebuah berita yang bagus, teman-teman. Bagaimana kompetitif berbasiskan tim yang dibangun oleh Unreal Engine dikatakan akan menjadi salah satu game AAA pertama yang meluncurkan Bitcoin Ordinal Free Mint. Bisa dipantau tuh Bitcoin Ordinals, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain ini dari Cina ya, ada lonjakan penyakit pernafasan yang menarik perhatian Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk flu dan juga patogen yang lain diketahui, bukan virus baru. Nah ini hati-hati teman-teman, siapa tahu nanti akan ada next pandemi. Semoga sih enggak ya. Kemudian ini ada berita yang kurang bagus teman-teman, datang dari Binance. Binance akan mendelisting beberapa token ini. Salah satunya BTS, Pearl, kemudian Storm, dan juga WTC. Teman-teman boleh untuk ya transaksikan ya. Mungkin teman-teman bisa transfer ke wallet kalau kalian nggak mau untuk menjual. Kalau kalian yang mungkin nggak ada kepentingan untuk hold ya dijual aja sih, daripada nanti ribet nggak bisa di swap, nggak bisa diperdagangkan di Binance, karena memang mereka akan delisting token tersebut pada Desember tanggal 7 2023 nanti. Itu teman-teman. Kemudian ini juga ada semacam informasi dari Vitalik Buterin yang menyatakan di Dove Connect in Turkey bahwa dia berencana untuk mendesain ulang staking Ethereum, memecahkan masalah mempengaruhi kinerja dari Ethereum. Jadi akan ada upgrading ke depannya dari Ethereum yang disampaikan oleh Vitalik. Semoga aja itu bisa memberikan impact terhadap kenaikan dari harga Ethereum ke depannya. Itu sih beberapa news yang kita sudah posting, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau dapat update-update terbaru seperti ini, teman-teman bisa langsung join di komunitas Telegram kita ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Lalu bagaimana pergerakan dari Bitcoin? Apakah Bitcoin bakalan koreksi juga? Overall kalau kita melihat dari pergerakan market di perdagangan kemarin, indeks dolar itu mengalami penurunan. Di saat yang sama, ternyata XAU justru malah mengalami penguatan lanjutan.
Sementara itu S&P 500 ini udah mulai dalam fase jenuh-jenuh untuk naik. Ada kemungkinan dia bakalan koreksi tutup gap di bawah sini, teman-teman. Sementara dari Bitcoin sendiri justru di perdagangan kemarin membuat fase koreksi ya. Bitcoin sebelumnya bertengger di kisaran 37.400. Namun akhirnya Bitcoin malah terkoreksi ke level 37 ribuan saat ini. Bahkan tadi pagi sempat turun sampai 36.800. Overall kalau saya pribadi melihat pergerakan dari Bitcoin ini secara teknikal di time frame 4 jam, ini ada kecenderungan untuk mengalami koreksi dulu teman-teman ke kisaran level 36.600. 36.600 ini ada support trend line yang bakalan membentuk yang namanya ascending triangle pattern. Harapannya sih Bitcoin masih bisa satu kali lagi untuk ambil nafas ke atas. Harapan saya seperti itu. Apakah benar bisa terrealisasi atau enggak? Ya nggak tahu juga, teman-teman. Dengan target possibility itu bisa sampai ke 40.000, 41.000. Teman-teman boleh pantau area tersebut bila mana level 37.900 nanti berhasil di breakout. Karena kemarin kalau kita lihat dari indikasinya Bitcoin sempat breakout ya sampai ke level 38.400. Ya, kemarin sempat breakout. Kalau hari ini atau kedepannya Bitcoin bisa rally lagi mengalami tren kenaikan, ya bisa jadi peluang ke 40.000 saya rasa masih cukup terbuka untuk Bitcoin. Tapi diingat ya seperti yang kita sudah bahas analisa yang ini teman-teman, kalaupun nanti Bitcoin bakalan ada satu kali kenaikan lagi, yaitu sudah harus hati-hati karena fase bearish kemungkinan juga akan masuk jangka pendeknya. Jadi fase koreksi lah teman-teman sebelum akhirnya market mengalami bull run. Jadi kalau dari saya sih melihat entah apakah Bitcoin bakalan dikasih satu kali kenaikan dulu ataupun Bitcoin justru malah lanjut membuat fase koreksi. Dari beberapa fakta yang kita perhatikan, smart money terus mengalami penurunan di time frame 4 jam. Ini berarti penurunan aktivitas dari buyers, termasuk whales dan juga institusi besar yang sudah mulai seperti melakukan taking profit di market. Indikasi yang lain, volume perdagangan di perdagangan kemarin masih cukup tinggi. Ini ada kemungkinan bahwa retail itu lagi masih agresif dalam hal melakukan akumulasi, ya sehingga volume perdagangannya cenderung masih bagus. Jadi itu hal yang perlu kalian untuk take note dan juga antisipasi. Sementara dari bigger picture, pergerakan dari Bitcoin ini overall masih ya bergerak dalam tren kenaikan ya. Kalau kita sih bilang ini ada possibility kita membuat yang namanya channel, entah itu ascending channel ataupun ini berpeluang seperti rising wedge teman-teman. Jadi wajib dipantau untuk level-level saat ini. Karena menurut saya level-level sekarang ini bisa dibilang level yang cukup krusial. Apakah Bitcoin bakalan lanjut naik atau turun. Sementara sih kalau kita lihat dari time frame daily, penurunan volume smart money kelihatan, sudah mulai kelihatan. Ya, indikasinya adalah Bitcoin kemungkinan akan masuk ke fase koreksi dalam beberapa waktu ke depan. Sekali lagi, ini belum tentu Bitcoin langsung koreksi. Bisa jadi satu kali tendangan naik ke atas lagi. Bisa jadi juga enggak, teman-teman. Jadi itu adalah skenario yang possible untuk terjadi. Sementara dari BTC Dominance di perdagangan kemarin juga mengalami tren kenaikan. Ini menekan banyak sekali altcoin untuk koreksi ya. Kemarin ada Kaspa, ini possibility untuk double top. GRT juga possibility double top, waspada. Yang paling kentara itu adalah Matic. Polygon Matic jelas head and shoulders terkonfirmasi dan sekarang menuju ke area support kisaran $0.63. Teman-teman, ini buat Matic yang mungkin ada pasang short kemarin, mungkin kalian bisa untuk running profit lebih banyak lagi. Ya kita nggak tahu pasti, tapi ya itu sih teman-teman dari market. Celestia kemarin naik sekitar 5%, tapi ini belum ada tanda-tanda reversal yang cukup meyakinkan. Ya itu sih beberapa koin. Oh ya, Terra Luna, Terra Classic kemarin UST itu koreksi ya cukup dalam teman-teman, ada bantingan dari whales. Kemudian Lunsi juga ini juga semacam selling ya, selling dari launch ya. Itu sih teman-teman, kita nggak tahu pasti arah market kemana ke depannya, tapi menurut saya bau-bau seller ini udah mulai muncul teman-teman. Jadi waspada aja buat teman-teman yang masih trading, yang mau melakukan akumulasi, carilah level-level yang cukup ideal di bawah. Contohnya di level 34.000 saya rasa cukup possible untuk dicapai Bitcoin. Kalau ada bantingan yang dalam 31 ribuan boleh teman-teman pantau juga sebagai area next support.
Gitu aja untuk Bitcoin, semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram, buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi juga. Oh ya, ini toko kripto juga ngadain trading competition ya, buat teman-teman yang trading. Itu eventnya dari 24 November sampai 23 Desember. Cukup lama, 1 bulan teman-teman. Lumayan kalau teman-teman bisa dapat reward dari event ini. Informasi lebih lanjut, linknya aku taruh di kolom deskripsi. Gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.